Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain wa min da'watin la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Al-A'raf 179. Teman-teman yang mau baru datang di online, Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsira. كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في yang mana jemaah إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. Terakhir, قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hadirin, pagi ini masih dikasih sehat, semuanya sehat, mata, telinga, gigi kita. Duh, bayangin kalau gigi kita cenut-cenut rasanya gimana hadirin. Gak nyaman banget mesti kita ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Maka semua nikmat itu sebenarnya saling berkaitan hadirin. Mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan kita yang gak batuk-batuk, semuanya itu nikmat yang mahal dari Allah. Sekali aja nikmat itu dicabut, dibuat sakit, repot kita hadirin, gak bisa ngapa-ngapain. Bersyukur pada Allah. Semoga kita istiqomah, tetap begini, beramal salih, baik, sampai nanti kita wafatnya husnul khatimah. Pagi ada 9 amalan powerful. Tahajud. Nomor 2, istighfar di waktu sahur. Yang ketiga, sholat subuh. Yang keempat, berzikir. Yang kelima, baca Al-Quran di waktu subuh. Yang keenam, ikut ngaji di waktu subuh. Yang ketujuh, sedekah di waktu subuh. Yang kedelapan, nyebarin ilmu. Yang kesembilan, mencatat faidah-faidah agar supaya gak ketinggalan. Ini salah satu anjurannya baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmati umatku yang mereka mulai beraktivitas amal solihnya sepagi mungkin. Ngantuk tapi tetap dilawan, capek tetap dilawan. Cuma gak tahu apa tadi, baca Quran sambil begini-begini, wah ngantuk ya, Masya Allah, tapi tetap dilawan. Semoga yang di rumah juga demikian, capek, ngantuk, lelah, letih, dilawan, bismillah. Semoga besok kelak kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kerasa kita sampai ke ayat 179. Hadirin di rumah silakan dibuka ayat 179 Quran surah Al-A'raf. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Pelajaran pertama dari penggalan ayat 179 Quran surah Al-A'raf. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyaknya dari kalangan jin dan manusia. Jadi banyaknya penghuni neraka, mayoritas komponennya itu adalah jin dan manusia. Kalau ada satu komponen dominan, maka itulah jumlah terbanyak nanti jadi bahan bakarnya api neraka, waliyadzubillah. Kenapa kok jin dan manusia jadi salah satu komponen bahan dasarnya api neraka? Ada dong sebab-sebabnya. Ternyata Allah lanjutkan di penggalan ayat ini hadirin. Apa faktor yang membuat manusia banyak terjerembab pada jurang yang membuat mereka binasa? Faktor nomor 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Nomor 1, mereka punya hati tapi enggan dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi maksudnya hati mereka itu rusak, mati, sampai-sampai mereka gak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan hati mereka. Yang mereka pakai hawa nafsu mereka. Kalau cocok mereka lakukan, mereka gak cocok mereka abaikan. Makanya benarlah kata baginda Nabi SAW,
Ala inna fil jasadil mudghah. Dalam hati ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Manakala segumpal daging itu baik, semua organ tubuhnya ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, semuanya ikut rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu bernama hati. Lahum qulubun. Mereka punya hati. Kita punya hati enggak? Punya. Manusia Allah cipta dengan hati yang ada dalam diri mereka. Lahum qulubun. Mereka tuh punya hati. Tapi kenapa mereka terjerembab ke jurang yang paling membinasakan? La yafqahuna biha. Tapi hati mereka gak dipakai untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Hati mereka gak dipakai untuk mendengar firman Allah. Hati mereka gak dipakai untuk tunduk pada syariat Allah. Yang ada di hati mereka hanya hawa nafsu belaka. Yang ada di hati mereka hanya syaitan yang diperturutkan perintah-perintahnya, bukan malah dilawan syaitan itu. Lahum qulubun, berarti ancaman kalau mereka punya hati, ancaman menjadi bahan bakarnya api neraka bisa kena kepada kita semua. Untuk apa hati kita pakai? Untuk apa hati kita pergunakan? Coba dilihat. Hati dipakai untuk apa, hadirin? Kalau hati dipakai untuk memahami Al-Quran, hati dipakai untuk tulus mempelajarinya, hati dipakai untuk tunduk kepada syariat Allah, ini hati-hati yang selamat. Asy-Syu'ara ayat 88, 89, masih ingat ya? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang dia menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat. Hati yang selamat, hati yang di dalamnya tidak ada siapapun kecuali hanya ada Allah. Hati yang selamat itu hati yang tidak punya iri, dengki dan hasad pada nikmat saudaranya. Hati yang selamat hati yang tidak pendendam, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hati yang dipakai untuk tunduk kepada syariat Allah, itulah qalbun salim, hati yang selamat. Lahum qulub, mereka tuh punya hati. La yafqahuna biha, tapi sayang nggak dipakai hatinya itu untuk memahami. La yafqahuna biha, nggak dipakai hati itu dengan baik. Yang namanya segala sesuatu itu, hadirin, kalau nggak dirawat dengan baik, lama-lama rusak. Barang kalau nggak dipakai, nggak dirawat dengan baik, lama-lama rusak. Dipakai, dipergunakan, diservis secara berkala, dipantau, sedikit kerusakan lebih baik segera dieksekusi penyembuhannya daripada nunggu kalau udah parah.
Gigi kita nih kalau sakit, sebenarnya dia bukan terjadi ketika sakit, tapi dia sebenarnya sudah bolong kecil, bolong lagi, tapi kita nggak tahu, nggak kerasa, tetap aja dipakai makan, tetap aja dipakai mengunyah ini dan itu, sampai tanpa sadar bolong itu lama-lama menjadi besar, kena ke syaraf. Nanti kalau pas disembuhin ke dokter gigi, sakitnya bukan main. Maka ambil langkah preventif. Kenapa Nabi menganjurkan kita bersiwak setiap kali hendak sholat? Karena ternyata jemaah, Nabi lagi ngajarin kita, jaga apa yang Allah karuniai dari kalian, gigi kalian. Nanti kalau sakit, repot sekali itu hadirin kalau sakit. Senut-senut, kepala puyeng, semuanya ikut puyeng jemaah. Pernah ngalamin sakit gigi ya? Aduh, Masya Allah. Bukan main sakitnya hadirin. Analogi gigi yang sudah berlubang kecil segera ditindak itu lebih baik daripada didiamkan, menjalar sampai kena syaraf. Ketika kena sarafnya nanti sakit sekali itu pasti hadirin. Hati kita udah loyo, hidupin lagi. Jangan nunggu parah, nunggu akut, jangan. Sakit stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Mumpung masih di 1, segera berobat, sembuhkan. Sebelum nanti stadium 4 parahnya bukan main, kesulitan kita untuk mengambil kesembuhan. Maka sebenarnya ini ayat lagi mau ngingetin, lahum qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi sayang, 1000 sayang, hatinya gak dipakai. Hatinya udah sakit, dibiarin. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau hatinya sakit, Allah tambah sakit, dia gak ngerasa, tambah sakit, akut hatinya berpenyakit. Maka diingat selalu nasihat yang lalu-lalu. Hati kita perlu nutrisi, dan ilmu adalah nutrisi untuk hati. Hati dipakai supaya dia paham apa yang mesti kita lakukan sebagai hamba. Lahum walahum a'yunun la yubsiruna biha. Nomor 2, mereka memiliki mata, tapi sayang mata itu tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran. Kata ulama, matanya tertutup dari kebenaran. Mata lalat dinasehati seperti apapun, dia tetap akan mencari sampah. Kalau mata sudah menjadi mata lalat, mau diingatkan seperti apapun, yang dicari bukanlah bunga, yang dicari adalah sampah. Kalau sudah matanya jadi mata lalat, maka sampah akan terlihat jauh lebih indah daripada bunga. Walahum a'yun, mereka punya mata, la yabsaruna biha, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat kebenaran, buta matanya. Kenapa mata itu buta?
Matanya buta berawal dari buta hatinya. Hati itu sudah hitam, pekat, akut, membutakan segalanya. Idza fasadat, kalau hatinya segumpal daging itu rusak, fasadat jasadu kullu, kata Rasulullah, semuanya ikut rusak. Termasuk matanya nggak dipergunakan untuk melihat kebenaran. Yang ia lihat selalu tentang kesalahan orang lain, kekeliruan orang lain. Yang dilihat cuma aib orang lain. Yang dilihat cuma tentang keburukannya orang lain. Padahal dia lupa salah satu ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan, dimudahkan dia melihat aibnya sendiri. Bukan aibnya orang, aibnya sendiri. Gajah di depan, semut di seberang lautan terlihat, gajah depan mata tidak terlihat. Padahal lebih besar dari semut yang kecil. Itu mata lalat. Kalau udah rusak hatinya, menjalar ke matanya, gak bisa ngelihat kebenaran. Matanya tuh ngelihatnya yang rusak terus. Mata lebah beda. Mata lebah akan melihat kepada bunga, keindahan, sesuatu yang mempesona, keharuman, wangi, manis, ranum. Mata-mata lebah. Maka itu yang mereka lihat. Mata lalat sampah, sesuatu yang kotor, menjijikkan. Itu mata-mata lalat. Ada seseorang pergi ke Mekah lalu dia bilang, di Mekah ada-ada aja saya lihat seorang wanita yang menjual dirinya pada lelaki hidung belang. Lalu laki satunya berkata, saya pergi ke Las Vegas dan saya tidak temui di sana ada wanita yang menjual dirinya. Tapi saya temui di sana ada sekelompok majelis taklim yang turut mengaji, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Walaupun di kota Las Vegas sekalipun, kalau yang dicari ngaji Quran, dia akan temui komunitas yang dekat dengan itu. Sekalipun di tempat yang menurut kita tentu saja tempat itu tempat yang sangat mulia, kalau yang dicari adalah tentang yang hina, pasti dia tetap akan temukan. Ingat loh jemaah, di dekat Ka'bah itu dulu benar ada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, di dekat Ka'bah juga ada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ngelihat Ka'bah, tapi kelakuan Abu Jahal tetap aja nggak berubah. Ngelihat Rasulullah SAW, tapi kelakuannya Abu Lahab tetap aja nggak berubah. Ngelihat Ka'bah, ngelihat Rasulullah, tapi kelakuannya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, tetap aja begitu kelakuannya. Di tempat terbaik pasti ada orang yang tidak baik. Dan di tempat yang tidak baik pasti tetap akan ada orang yang baik. Tergantung kita mau nyari apa. Orang kalau udah suka sama kambing, dia mau pergi kemanapun nyarinya makan kambing. Saya selera kalau makannya kambing itu saya selera. Maka saya pergi kemana-mana. Dia bilang pasti begitu. Orang kalau suka kue pancong, dia mau pergi kemanapun pasti dia nyari kue pancong karena itu kue kesukaannya. Orang kalau suka durian, dia mau pergi kemanapun akan berusaha cicipi durian. Durian Wonolelo kayak apa rasanya. Nanti pergi ke Kaliwiro, durian Kaliwiro kayak apa. Pergi ke Malaysia, durian Malaysia kayak apa. Pergi ke Thailand, durian Bangkok Thailand kayak apa.
Dia cobain semuanya. Dia pergi ke Medan, durian Medan kayak apa. Dia nyobain. Tergantung mata ini mau mandang kemana. Kalau mata ini dipandang, cek, tes. Kalau mata ini dipandang pada yang baik-baik, niscaya mata ini akan selalu bertemu dengan yang baik. Mata lebah hanya bertemu dengan ranumnya bunga. Mata lalat hanya membuat ia bertemu dengan sampah dan sesuatu yang busuk lagi menjijikkan. Lahum a'yun, mereka punya mata. Kita punya mata enggak? Alhamdulillah. La yabsaruna biha, tapi sayang mata ini enggak dipakai melihat kebenaran. Biasakan mata kita melihat yang benar, melazimkan yang benar, memandang pada yang benar. Allah akan karuni hati kita juga perlahan terperbaiki, karena hati itu biasanya mudah berubah karena lewat pandangan mata. Mata pakai melihat yang baik. Faktor yang pertama yang membuat orang terjerumus ke dalam jurang kebinasaan adalah hati. Faktor kedua, mata yang tidak dipakai melihat kebenaran. Lihat saudara kita di Palestina, lihat dengan mata penuh cahaya iman supaya kita mampu memandang kepada kebaikan. Bukan dengan mata lalat, bukan. Begitu hadirin. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya adzan, telinga, la yasma'una biha, tapi mereka enggak mau dengar. Nasihat baik, video-video potongan pendek yang sudah lewat beranda kita, di FYP kita, di TikTok, Instagram, YouTube, dan di semua video status WA kita, video baik sudah lewat tapi diabaikan. Lahum udhun, lahum adzan, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi mereka enggak mau dengar. Mereka dapat nasihat baik tapi mereka abaikan. Mereka diingatkan oleh orang-orang, mereka tepis peringatan-peringatan dari orang-orang tersebut. Lewat di berandanya, lewat di FYP-nya, lewat di sosial medianya, informasi-informasi tentang kebaikan, tak tergerak hatinya untuk melihat, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan dan ngajarin lagi sama yang lain dari kebaikan yang sudah lewat di ponselnya. Itu kan makna ini. Lahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka enggak dengar. Enggak mau dengar nasihat, enggak mau dengar kebaikan. Yang didengar hanyalah sesuatu yang membuat hatinya makin rusak. Dengar yang baik-baik. Dengar nasihat baik. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama." Wahai anakku, Nabi menukil kalimatnya Luqmanul Hakim di hadis Muslim. Alaika, hendaklah kalian anak-anakku, bimujalasatil ulama, duduk di majlisnya para ulama. Wasma' kalamal hukama, dan dengarkanlah kata-kata hikmah dari orang-orang yang bijaksana. Hukama. Jadi telinga ini memang difungsikan untuk mendengar. Telinga tidak Allah cipta kecuali untuk kita mendengar yang baik, nasihat, murattal Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran itu berefek ke hati. Yang didengarkan murattal itu berefek ke kehidupan sehari-hari. Maka kami sering menasihatkan, jangan ada rumah kecuali di dalamnya diputar, disetel ayat-ayat
Al-Quran. Biarkan Quran itu 24 jam terus ada di rumah. Setel Quran 24 jam di rumah. Biarkan rumah kita menggema dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Biarin. Setel terus. Nanti sampai waktunya pelan tapi pasti anak-anak kita akan menghafalnya. Ini kan sama ya. Nadanya, lagunya, hafal Qur'annya. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Loh, lagunya kok sama ya kayak yang dia dengar? Karena mereka akan terbiasa dengan apa yang mereka dengar. Maka kita sebagai orang tua, tugas kita memfasilitasi anak kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Gak akan pernah rugi rumah yang terputar di dalamnya 24 jam Al-Quran. Gak rugi rumah itu. Rumahnya sejuk, tenang, tentram, menentramkan penghuninya. Nyaman dengerin Al-Quran. Ada speaker di rumah? Ada. Putar Al-Quran. Ada bluetoothnya? Sambungkan ke handphone. Setel murotal Al-Quran. Ayat Kursi, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Juz 29, Juz 28, putar. Ditambah lagi, kalau seseorang itu mendengar Al-Quran, hidupnya tidak mudah terombang-ambing dengan mudi. Kalau lagi sedih dengan Al-Quran, dia tidak akan terlalu bersedih hati. Kalau lagi senang, dia kalau baca Quran tetap akan adab asar. Sedangkan selain Al-Quran beda. Selain Al-Quran itu membuat mudi kita tuh terkondisikan. Kalau galau dengerin selain Al-Quran, kadang tambah galau. Aduh, bunuh diri aja. Akhirnya dia berpikir yang aneh-aneh, menghilangkan nyawanya aja apa ya. Gitu dia mikir yang aneh-aneh. Kalau lagi seneng, puas. Quran menetralkan. Bergembira tetap ingat Allah, sedih pun tetap ingat Allah, bahwa bergembira tidak selamanya, bersedih tidak selamanya. Ingat jamaah, hidup ini kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi. Kadang di bawahnya lagi, kadang tiba-tiba terpelanting ke atas. Hidup ini kadang seperti anak panah yang ditarik ke belakang, tambah belakang lagi, tambah belakang lagi, tambah belakang lagi. Tapi kadang dia bisa melesat jauh ke depan dengan lesatan yang cepat luar biasa. Alhamdulillah. Makanya hadirin, pakai hati untuk yang baik-baik, mata pandang yang baik-baik, telinga dengar yang baik-baik. Karena kalau tidak, lihat penggalan ayatnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi. Hadirin, masa kita mau disamain sama binatang? Kan enggak. Tapi Allah membuat perumpamaan ini itu bukti nyata kesesatannya orang yang pakai hati bukan untuk taat pada Allah, mata tidak untuk mentaati melihat kepada apa yang Allah sukai, telinga tidak untuk mendengarkan kepada apa yang Allah ridhoi. Akhirnya mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih keliru daripada itu. Tahu karakternya binatang ternak gimana? Mudah terombang-ambing. Suruh kanan, belok kanan. Kambing, suruh masuk sini, masuk sini. Suruh lompat, lompat. Gampang terombang-ambing. Binatang ternak yang hidungnya sudah ditali, tarik kanan, kanan, tarik kiri, kiri.
nggak punya prinsip dalam hidup. Mukmin muslim harus punya prinsip dalam hidup. Berulang kali disampaikan oleh banyak sekali kalimat-kalimat nasihat yang sering kita dengar. Punyai prinsip hidup. Halal, halal, haram, haram. Syubhat ikut haram, saya enggak. Punyai prinsip hidup. Saya maunya yang halal, nikmati. Yang haram, jauhi. Yang syubhat dekat haram, saya enggak. Prinsip. Jangan seperti binatang ternak, gampang nanti terombang-ambingnya. Bahkan Allah perumpamakan lebih sesat lagi daripada itu, lebih hina lagi daripada itu. Kal an'am bal hum adall. Terus ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walillahi, dan Allah memiliki atau dan milik Allah lah al-asmaul husna, 99 nama terbaik yakni asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kamu sesuai dengan yang kamu hajatkan dengan doa yang diawali menyebut asmaul husna. Hadirin, asmaul husna jemaah, baca Asmaul Husna. Hadirin, kita butuh apa? Butuh dibukakan apa? Ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana. Yang maha pembuka, yang maha pembuka, yang maha pembuka, bukakan untuk kami ya Rabb. Rezeki, sebut Asmaul Husna Allah yang identik dengan pemberi rezeki apa? Ar-Razzaq. Sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni, ya Allah berikan rezeki kepada hamba-Mu ini wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya 99 nama asmaul husna. Berdoalah menggunakan asmaul husna itu. Ya Jabbar wajburni ya Jabbar. Berdoa. Dan salah satu doa terbaik adalah doa yang awalnya menyebut nama Allah. Qul ya Allah. Kalau hidupmu terasa sempit, dunia terasa menghimpit, faqul ya Allah, maka ucapkan ya Allah. Kalau kita mau hajat kita terkabul, maka sebut nama Allah. Mau permohonan kita diijabah, sebut nama Allah. Allah punya 99 stok nama. Sesuaikan sama hajat kita. Yang lembut, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dibukakan, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Diberi rezeki, sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Agar kita dihibur, dilegakan hatinya, disembuhkan rasa sakitnya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Syifa, supaya sembuh. Ishfa' lana, sembuhkan kami ya Allah. Ya Syifa, wahai yang maha penyembuh, sembuhkan kami ya Rabb. Allahu yashfi, Allah yang nanti sembuhin kita. Hadirin, maka Allah punya 99 asmaul husna, berdoalah menggunakan asmaul husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan tentang nama-nama Allah. Tinggalkan orang-orang yang menghina Allah, melecehkan nama-nama Allah, merendahkan Allah. Wadharul ladzina, tinggalkan orang-orang itu. Tinggalin. La taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama dia.
Kalau kita tahu orang ini menghina Allah, merendahkan nama-nama Allah, la taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama dia. Nanti kita kena getahnya. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ayat berikutnya 181, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengannya mereka berlaku adil. Perintah Allah untuk terus memberi petunjuk dan terus berlaku adil. Kasih orang lain itu petunjuk, beritahu, kasih nasihat, sebarluaskan kebaikan. Ada loh orang-orang yang Allah suka, Allah ridho sama mereka, dan Allah akan balas mereka dengan balasan yang indah luar biasa. Adalah mereka yang terus mengajarkan kebaikan pada orang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Quran dan yang mau belajar Al-Quran, atau mau belajar Quran dan mengajarkan Quran. Belajar, kasih waktu, siapkan waktu untuk kita belajar, istiqomah dalam belajar. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kehancuran hidup mereka, min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu, sedangkan mereka dalam keadaan istidraj. Sanastadrijuhum, diistidrajkan. Apa ciri-ciri istidraj? Lihat, semua nikmat yang Allah sudah karuniakan pada Anda, lalu tidak bersegera Anda mengembalikan kepada Allah, tidak bersegeranya Anda memulangkan itu kepada Allah, tidak bersegeranya Anda untuk semakin dekat kepada Allah, ketahuilah itu istidraj. Banyak harta, berlimpah, tapi nggak mau haji, nggak mau berumrah, itu udah istidraj. Padahal dia mampu. Kalaulah satu motornya dijual, mungkin dia bisa berumrah berkali-kali, atau berumrah satu kali tapi bawa keluarga yang banyak, cuma dengan menjual satu motornya. Tapi lagi-lagi terlalu dunia, terlalu menutupi hatinya sampai-sampai dia nggak tahu mana kebenaran yang hakiki. Itu istidraj. Berkuasa tapi tanda tangannya membuat banyak kesengsaraan, istidraj. Punya harta tapi hartanya membuat semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Punya kenikmatan dunia tapi tak satu pun kenikmatan dunia itu menghantarkannya ke majlis ilmu. Tidak satu pun nikmat dunianya menghantarkannya untuk duduk di majlis ilmu, duduk di kajian, dengerin kajian. Atau punya handphone bagus tapi gak pernah handphone itu dipakai untuk ngaji walaupun hanya lewat live streaming, udah istidraj. Maka ciri tegasnya istidraj, manakala Allah memberimu nikmat tapi engkau tidak makin dekat dengan Allah, sudah fix, itu pasti istidraj. Dan sebaliknya, saat kita tahu kita sedang tidak istidraj, lihat kepada apapun yang Allah berikan. Apakah membuat makin dekat dengan Allah? Apakah dengan kendaraan saya lebih rajin hadir bersama kendaraan saya untuk saya bawa ke majelis ilmu? Apakah dengan semua nikmat ini membuat saya lebih dekat, lebih taat? Apakah dengan semua nikmat ini membuat saya rajin berderma berbagi? Apakah dengan semua nikmat itu membuat saya semakin bersyukur tentang keadaan yang Allah titipkan saya ada di dalamnya? Dan tentang semua keadaan, kalau keadaan nikmat itu membuat kita jadi hamba makin dekat sama Allah, bukan istidraj.
Justru itulah barokah, ziyadatul khair, nambah kebaikan. Hadirin harus paham ini jamaah. Lalu coba men-screening semua harta yang hari ini Allah sedang titipkan kita pada harta tersebut. Yang mana yang istidrat, yang mana yang bukan. Dicek semuanya. Bukan cuma soalan harta, motor, mobil, kediaman. Rumah pernah dipakai ngaji nggak? Rumah pernah dipakai tahajud nggak? Coba cek semuanya. Jam tangan, tas, aset, properti, motor, mobil. Semuanya pernah terlibat dalam ibadah mendekat kepada Allah nggak? Atau jangan-jangan ada sebagian tapi tidak pada sebagian yang lain. Ini juga PR. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Setengahnya dia mau, dia beriman, wa yakfuruna bi ba'd, tapi setengahnya lagi dia enggak mau. Ini juga PR. Oke, dia begini begitu, tapi rumahnya enggak dipakai untuk tahajud. Ini ya PR. Begini begitu, tapi handphonenya dipakai melihat kepada apa yang tidak Allah sukai. Ini ya PR. Jadi melihat istidrat tidak itu screening semua nikmat yang Allah karuniakan dalam hidup. Semuanya. Motor, mobil, aset, rumah, tanah, handphone. Handphone kita nih bisa istidrat, bisa bukan. Handphone dipakai live streaming Ustadz, aman. Handphone dipakai untuk yang baik aman. Handphone dipakai untuk yang gak genah-genah, ini istidraj. Apalagi handphonenya bagus, lancar, scroll, RAM-nya besar, memorinya besar. Untuk menyimpan sesuatu yang tidak Allah sukai itu PR sekali hadirin. Lihat ayat ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau sudah sampai pada tahapan istidraj, Allah biarkan dia berangsur-angsur gelimang kenikmatan sampai sekonyong-konyong Allah azab dengan azab yang pedih. Itu istidraj. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak pernah mereka tahu. Wa umli lahum, dan Allah akan memberi waktu yang tenggang. Inna kaidi matin, sungguh rencanaku sangatlah teguh dan sempurna. Ditangguhkan kadang. Kenapa ya? Kok dia yang pamerkan maksiatnya, malah dia yang dapat banyak harta. Kita yang berusaha untuk taat, malah kita yang biasa-biasa aja. Kenapa ya? Istidraj hadirin. Kalau ada mereka semakin bergelimang harta, mereka memaksiati Allah, maka sungguh itu istidraj. Dan gak perlu iri dengan istidraj. Iri boleh kata Nabi cuma pada dua orang. Satu, rajulun atahu Allahu malan fassalatahu ala halakatihi fil haqq. Iri kepada orang yang diberi harta dan dia suka sedekah, boleh. Yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman yu'allimun nasa anna al-laili wa anna an-nahar au kama qal. Mereka diberi ilmu lalu mereka ngajarin manusia pagi, siang, sore, malam. Itu baru boleh iri. Boleh iri sama mereka. Dikasih harta sedekah, dikasih ilmu, berbagi ilmunya. Iri sama mereka. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa tidaklah? Apakah mereka tidak merenungkan bahwa tidaklah teman mereka yaitu Muhammad min jinnah, termasuk orang yang gila, tidak lain huwa illa nadhirum mubin, hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Artinya kadang mereka mengira, atau mereka lebih tepatnya membuli Nabi Muhammad gila, padahal Nabi Muhammad tidak gila, tapi Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi,
wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang diciptakan Allah atas segalanya, wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan kemungkinan telah dekatnya ajal mereka, binasanya mereka. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka imani. Ayat 186, may yudlilillahu fala hadiyalah, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak satupun yang ada, tidak satupun orang yang bisa memberi petunjuk. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka dalam keadaan yang terombang-ambing. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Qul innama ilmuha 'inda rabbi, ketahuilah jawaban kiamat itu hanya ada di sisi Allah. La yujalliha wa liwaqtiha illa hu, tidak ada yang dapat menjelaskan kapan terjadi waktunya hari kiamat kecuali Allah. Saqulat fis samawati wal ard, kiamat itu sangat berat, huru hara bagi makhluk di langit maupun huru hara bagi makhluk di bumi. La ta'tikum illa baghtah, tidak akan kiamat itu datang kepadamu kecuali secara baghtah, tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahui tentangnya. Qul innama ilmuha indallah, ketahuilah kiamat itu yang tahu hanyalah Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kiamat ilmunya itu ada di sisi Allah, hadirin. Allah yang memutuskan kapan terjadinya. La ta'tikum illa baghtah, tapi di Quran ini Allah sudah memberitahu bahwa kiamat tidak akan terjadi kepada kalian illa baghtah, kecuali kiamat terjadi dalam keadaan tiba-tiba. Nggak ada yang tahu kapan. Pernah seorang pemuda nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, ma'adatta laha, memangnya kamu sudah persiapan apa? Lalu pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, saya nggak persiapan dengan banyaknya sholat sunnah ataupun puasa sunnah. Saya hanya menjalankan yang wajib-wajib, tapi saya mencintaimu ya Rasulullah. Tahu apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, maka kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita semua hidup satu syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah. Maka mari yuk kita renungkan, sudah sejauh apa kita menggunakan hati, mata, dan telinga kita. Jangan sampai kita termasuk ayat Al-A'raf yang tadi ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Karena ciri orang yang akan Allah binasakan adalah diberi hati tidak mau memahami kebenaran, diberi mata tak mau melihat kepada kebenaran, diberi telinga pun dia tidak mau mendengar kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, berkah, lancar, sehat. Mari kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk dalam keseharian kita. Dan mari kita selalu tidak lupa untuk sedekah di waktu subuh, karena sedekah di waktu subuh sehebat itu efeknya. Berdasarkan hadis Nabi, didoakan malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Ya Allah, beri ganti orang yang sedekah di waktu subuh dengan ganti yang luar biasa. Dan sebaliknya, mereka yang menahan hartanya di waktu subuh, maka ada doa dari Nabi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, miskinkan orang yang tidak mau bersedekah di waktu subuh. Ada peluang amal jariah untuk membersamai Alderon, itu atap lantai 3. Alhamdulillah lantai 3-nya Masjid Muhammad Al-Fatih sudah sampai atap. Insya Allah pakai Alderon atapnya, bukan seng, bukan galvalum, kita pakai atapnya atap Alderon. Insya Allah, mohon doanya hadirin semuanya, jamaah online, TikTok, YouTube, Instagram semuanya. Bila mana ada yang mau membersamai, nanti bisa langsung buka aja di uwir.co.id. Di situ ada QRIS-nya Masjid Muhammad Al-Fatih, atau di save nomor rekeningnya Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Rendah hati sekali hadirin semuanya sudah berkenan belajar bersama di pagi ini. Semoga kita bersahabat di dunia, bersahabat sampai syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.